Pleno untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Ugro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terputus, saya menyambung saja kaitan dengan ijazah palsu ya. Jadi kasus kegaduhan seperti ini saya teringat pada saat dulu ada kasus cicak buaya. Akhirnya membuat pusing Presiden Pak SBY waktu itu, sampai rapat dengar pendapat kepolisian, kejaksaan dipanggil ke Komisi 3 sampai jam 3 pagi sampai tidur-tidur, akhirnya dihentikan, tapi terlanjur jauh masuk ke depan ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang bagaimana kebijakan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, untuk melihat, mendengar, dan mencium aromanya kasus ini seperti apa sebenarnya. Jadi saya melihat di sini sebetulnya untuk pembelajaran juga KPU ke depan. Ya, berkaitan ijazah yang dibuka palsu tadi adalah pasal 263 ayat 2. Karena KPU yang menggunakan sampai menjadi calon wali kota, menjadi gubernur, sampai menjadi presiden. Jadi singkirkan dulu Pak Jokowi. Kalau itu nanti sudah terbukti, ya itu tinggal membuktikannya kan, berangkatnya tidak usah debat lagi ijazah siapa yang ditampilkan kapan dan sebagainya, nggak perlu. Kita buktikan benar-benar yang KPU tadi menggunakan ijazah dibuka palsu, sehingga tersangkanya adalah KPU. Ya kan? KPU berarti ada berapa itu komisionernya, di situ semuanya kena. Nah, nanti yang terakhir yang memiliki baru diikutkan pasal 55 di situ. Jadi jangan 263 ayat 1 tapi ayat 2. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saling lapor. Ya. Jadi sedang ada KUHP sudah disahkan tapi berlaku 2026. Ya. Ini masalah saling lapor ini membahayakan penegakan hukum ke depan. Ya, saya katakan kenapa membahayakan? Kalau kita melihat kasus di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh pimpinan polsek di situ karena ingin mengurus penangguhan orang bapaknya supaya tidak ditahan, ya kan? Dia melaporkan ke Propam tentang Kapolsek. Kalau Kapolsek ini jeli, bisa melaporkan kembali pencemaran nama baik. Jadi yang mau diproses di mana? Yang melecehkan dulu atau pencemaran nama baik? Sama seperti itu. Ya. Jadi kita harus belajar dari KUHP. Satu peristiwa, katakanlah ada dua pelaku yang saling melaporkan. Contoh ini, dua laki-laki memperebutkan satu perempuan, kemudian berantem, sama-sama luka parah. Apakah dua-duanya melapor? Gak mungkin. Itu oleh Belanda dulu diciptakan KUHP itu cukup laporan yang dibuat oleh polisi pasal 168 KUHP, perkelahian 1 lawan 1. Ya. Tapi nggak tahu KUHP kita sekarang kan boleh melaporkan satu lapor. Barang bukti habis dari sini pindah ke sini, pindah ke sana lagi nih. Sampai jaksa barang bukti udah hilang semua. Ya. Itu tidak bagus nanti ke depan. Nah, berkaitan dengan masalah amnesti sama abolisi, ya kan? Saya katakan tadi dari awal ini tidak pernah terjadi dalam kepemimpinan presiden sebelumnya. Jadi kita berikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto karena masalah kasus Pak Tomlembong dan Pak Hasto ini sudah menyita energi orang banyak. Ya. Saya tertarik karena saya kebetulan purnawiran Polri dan selama di Polri saya anti kriminalisasi. Jadi kalau ada sidang kriminalisasi, saya pasti hadir untuk mengikuti di mana kriminalisasinya, ya kan? Kalau Pak Tomlembong, kalau dituduh korupsi dengan pasal 2, ya kan? Apa bisa dikenakan pasal 2? Kalau memang beliau berbuat korupsi dan kawan-kawannya konspirasi crime, kenanya pasal 3. Tapi di pasal 3 sebagai pejabat negara ancaman minimalnya itu hanya 1 tahun. Kalau di pasal 2 4 tahun. Jadi dicarikan angka 4 di situ. Oke, 4,6 kan di situ. Itu matematik semua, ya. Kemudian tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian perekonomian negara. Ya kan? Oleh hakim dinyatakan sebagai unsur alternatif.
penyidik menyatakan kerugian negara, korupsi itu tidak perlu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi yang disampaikan penyidik sama jaksa itu sudah sama dan sebangun, cuma bahasanya ucapannya lain. Nah ini terbaca oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, makanya diberikan abolisi. Ya. Sekarang peristiwa amnesti kepada Pak Hasto, ya. OTT Harun Masiku tidak pernah terjadi. OTT itu O-nya operasi. Operasi itu di mana-mana sama. Operasi usus buntu, operasi militer, operasi kepolisian itu semuanya sama. Waktunya tertentu, orangnya juga tertentu, ya, sasarannya tertentu. Itu sudah diatur semua. Jadi kalau saya ikuti sidangnya Pak Hasto, OTT-nya di mana? Mana ada barang bukti penyuapan itu dicicil kayak kredit sepeda motor, kirim dulu 100.000 terus 200.000 dan sebagainya. Nggak bisa. Ya, jadi semua ini sudah dibaca oleh Pak Presiden, kemudian diberikan karena ada kaitan dengan kasus yang sebelumnya 4 tahun ke 5 tahun sebelumnya menyangkut Pak Wahyu Setiawan dan Agustin Tio dan ada tersangka lain, ya Pak Hasto dikenakan amnesti, tidak abolisi. Tapi kalau dua-duanya ini menghapuskan semua peristiwa pidana yang dituduhkan kepada baik Pak Tom Lembong maupun Pak Hasto. Jadi kita terima kasih kalau ada masih komplain dari beberapa pejabat KPK yang menyatakan akan menggugat masalah amnesti abolisi. Amnesti abolisi itu diatur di Undang-Undang Dasar 45. KPK itu undang-undang apa menggugat Undang-Undang 45? Mau jukir balik di Indonesia nih. Ya. Dan saya ketawa sendiri. Udahlah, diam saja. Ini orang harus tahu bahwa di atas langit masih ada langit lagi di situ. Jadi mereka selama ini tidak sadar bahwa kalau sudah bertindak atas nama KPK sampai sidang, ya, itu pasti tidak ada yang lepas. Ya, tapi di Rut PLN dulu Pak Sufian Basir akhirnya bebas murni juga karena masalah. Ya, jadi kepastian hukum itu masih ada proses lain yang lebih tinggi yang kita kadang-kadang juga tidak tahu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.